Nah, ketemu lagi ya, lanjutan dengan kura-kura ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi dari titian tadi, bagaimana caranya kita biar berdoa itu cepat diijabah Allah? Tentunya kita selalu berusaha yang terbaik dari yang baik, kemudian mengkaji dan mentelaah perilaku kita sehari-hari, baik sesama makhluk maupun terhadap kepada Allah. Kenapa lantas itu dari semuanya selalu bermunculan angka 2? Karena kita punya jasad dan punya roh. Ada alam real dan alam goib. Tentunya Allah bersifat ada di tengahnya karena Allah yang punya hak prerogatif menciptakannya. Itu ya. Nah, lantas bagaimana kita mencoba untuk biar doa kita itu diijabah? Disatukan semua unsur tadi yang kita temukan, yang Allah berikan dan Allah munculkan ke permukaan bumi ini untuk digaji dan dibaca. Pada saat itu belum ada bacaan. Pada saat itu belum. Maka muncul satu, Iqra, bacalah. Sedangkan Al-Quran belum ada ini. Macam mana ini ya? Itu ya. Kemudian muncul ada sifat 13 ini. Sifat 13 ini tergantung di dalam ayat, sehingga mencapai ada ayat namanya ayat 15. Itu ya. Dari latudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Kemudian muncul lagi, walau anak Quran suyirat gizibalu aku tiat bil ardu aku lima bihil mautabalilal amru jami'an. Nah, apa itu artinya? Disinggung di situ bahwa gunung-gunung sing pada bitu, lautan sing pada tumpah, orang mati hidup kembali. Nah, lantas bagaimana kita cuman meminta duit ya? Kalau seandainya kita tidak menelaah dan tidak mengkajinya, kenapa lantas sekarang doa-doa kita jarang diijabah oleh Allah dan lama diijabahnya? Bukan berarti Allah tidak memperhatikan. Karena tadi Allah selalu bersifat latudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Allah Maha melihat daripada yang melihat. Lantas Allah melihat siapa dan mengabulkan doa yang bagaimana? Nah, ini Allah selalu mengabulkan doa orang yang selalu mengaji dirinya, yang selalu mawas dirinya. Intinya Allah selalu memperhatikan orang yang sayang, orang yang kasih, sesama sayang, sesama kasih, sesama makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. Lamun urang mika cinta tur mika asih kahiji sesuatu umat atau kajalma, pasti eta jalma ngabalasna ku kacintaan tentuna. Nah, tidak jauh beda dengan Allah. Jika kita mencintai, jika kita merasa punya Allah, maka kita dekatilah dan memohonlah kepada Allah. Lantas doa yang bagaimana yang diijabah oleh Allah tadi dengan duniawi yang kita inginkan? Tentunya kita menihluk ahlakul karimah kanjeng Nabi kita. Karena kanjeng Nabi kita adalah kanjeng Nabi yang dicintai oleh Allah. Bahkan dia dijamin segalanya. Begitu. Nah, kanjeng Nabi kita dijamin surganya, segalanya oleh Allah. Selalu dia berbuat dan selalu tawakal tu Allah. Sedangkan kita, tujuan hidup di alam dunia kita ini diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman, dan diberikan usia yang menjadi rahasia Allah adalah untuk mengkaji dan untuk menggodok diri kita sehingga nanti kita kembali dengan baik, dengan bersih. Maka disitulah muncul bahwa manusia bukan manusia intinya kalau memang maha sempurna. Tidak ada yang sempurna ya. Sesempurna apapun itu manusia, tidak akan ada yang sempurna. Namanya juga manusia ya. Nah, itu menurut kura-kura tentunya.
Nah, lantas bagaimana suatu keinginan atau cita-cita kita ingin duit, umpamanya 1 juta atau 1 miliar, atau mampu untuk bayar utang. Tentunya itu baru imajinasi dan angan-angan yang muncul dari goib tentunya. Kenapa goib? Karena tidak berbentuk. Maka untuk mempersatukan dibentukan, satukan jiwa raga kita dengan roh dari 2 unsur tadi. Gitu nya. Nah, ini guys rada saeutik ngadeukeutan. Tapi panjang, sabab kudu dijelaskan sadayananya. Henteu sakabeh jeung teu sagampang eta. Karena sadayana, baik sadayana maupun kura-kura pribadi masih mengkaji dan mengkaji. Inti nama kita selalu berbuat baik dan yang terbaik dari hari kemarin dan hari yang akan datang. Gitu kira-kira teh. Jadi papat ning kadrianing angan-angan nu aya di awak urang dihijikeun 4 kali 5 pancer. 4 kali 5 pancer ieu tina 4 madhab, tina 4 ilmu, tina 4 imam dihijikeun dina jiwa raga urang. Maka lamun roh sareng niatna dihijikeun dina ati sanubari urang menghadap ka Allah na rada deukeut. Sabab fokus gitu. Nah, intina lamun urang hayang doa rada diijabah ku Allah tur tak dimudahkeun dari segala apa yang kita mau, harus tahu apa yang Allah mau. Allah mah tidak rugi walaupun kita tidak sholat. Allah tidak rugi walaupun kita berbuat buruk. Karena Allah telah menyediakannya tempat untuk kita kembali. Mau memilih yang baik, apa yang memilih yang tidak baik. Gitunya. Jadi bersih ati waras dili, gumilaning cahyaning Allah, sing metuning cahyaning Rasul. Karena niat dan tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sampai detik ini tinggal satu kuncinya, yaitu ya Allah, ya Muhammad. Ya Allah, jadikan keimanan kami seperti Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Ya Allah, jadikan abdi sebagai suri teladan, sebagai ketauhidan hambamu yang kau cintai, yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Gitunya. Jadi biar apa itu? Biar cita-cita kita tercapai. Karena Allah mencintai Kanjeng Nabi kita. Maka ada 3 unsur perkara. Dari 2 menjadi 3 lagi. Apa itu? Barang siapa yang selalu mendakwamkan istighfar, syahadat dan sholawatnya, maka Allah akan mempermudahnya dari segala urusan dan segala apa yang kita inginkan. Gitu. Istighfar adalah meminta ampunan atas perilaku kita yang sudah dan yang akan datang. Lantas jangan mengulang kembali perbuatan yang kira-kira menurut hati kita itu salah dan menurut umum. Karena salah ini sama, benar itu sama. Karena orang pasti tahu, benar dan salahnya tahu dan ngerti di dalam kolbunya. Gitunya. Ya Allah, ya Muhammad, jadikan saya, jadikan kura-kura sebagai hambamu yang kau cintai. Hingga ketika aku meminta kepadamu, engkau kabulkan dengan begitu cepat. Karena engkau menyuruh dan mengajarkan serta menginginkan. Memintalah kepadamu, maka engkau akan kabulkan permintaan kura-kura. Seperti apa cepatnya permintaan itu? Seperti 7 kali sambaran kilat. Lantas kenapa kura-kura meminta dan untuk membantu orang lain ini lama? Nah, tentunya kura-kura mengkaji. Mungkin kura-kura kurang baik. Mungkin kura-kura banyak salah. Maka kura-kura akan introspeksi diri.
Jadikan ya Allah kura-kura seperti umatmu yang engkau paling cintai, nabiku. Aku akan manut dan aku akan turuti akhlakul karimah nabiku yang engkau amat cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah apa segala yang aku minta untuk membantu orang lain. Maka di dalam hal ini kura-kura akan mengkajinya. Itunya. Nah, dalam kita merenung, dalam kita tafakur menghadap Allah, maka satukan unang-uning 4 madhab tadi di dalam diri kita sehingga roh dengan jasad kita menyatu. Apa yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi lama kita menghadap kepada Allah, karena Allah bersifat gaib, sedangkan kita bersifat jasad, johir. Jadi satukan dulu roh kita dengan jasad kita, baru kita lengar resmi nu ngalam. Daya ingat, daya pikir anu aya di alam dunya dihijikeun ngajadi hiji, fokus kana hasu titik. Papat ning kalimat pancareta dina awak urang dihijikeun ngajadi hiji. Dina salapan jasad eta salapan termasuk kana salapan roh nu aya di awak urang dihijikeun salapan 10 hiji. Gitu. 9, 10 tunggal, papat ning kelima pancer jati diri gesan ngajadi, maka naon rupa anu kurang dipementa ngadada ardika ya Allah ngabentuk di kolong langit ku izin Allah tentuna. Nah lantas Allah mengizinkan orang yang macam mana berdoanya, yaitu tadi bersih hati waras ning diri, gumila ning cahya ning Allah, sing metu ning cahya ning Rasul. Jadi tiru dulu akhlak Rasul. Ini ketauhidan namanya. Dari ketauhidan menjadi qiraat, maka dibentukkan di kolong langit oleh Allah ngadada ardika ya Allah. Atas apa? Atas permintaan kita. Kitunya. Nah, rupina mung sakitu heula pembahasan ti kura-kura. Bener jeung salahna eta ucapan sadayana ti kura-kura. Mohon maaf apabila aya ucapan atau perkataan atau akidah atau ayat-ayat anu kurang sampurna anu dibacakeun kura-kura ngajina tina coret jeung daya inget anu ku kura-kura diinget-inget, anu ku kura kapanggihan jeung anu ku kura dijalankeun. Jadi bener jeung teuna kura-kura mah jalmi bodoh, ngan daripada ngomongkeun batur jeung daripada sare sore-sore leuwih hadena urang nya sharing ya atuh, nya lamun daek muternya puter mun teu mah nya picieun wae atuh videona nya atawa kasetna. Itu jadi bahan pemikiran kura-kura lah. Kura-kura ngaji keur ngaji diri sorangan, keur muterkeun diri sorangan. Adapun ieu kaset anu di-share ku kura-kura daek muterna mangga henteu nya teu naon. Kitunya. Hapunten anu kasuhun jembar hampura anu diteda buat semuanya teman atau rekan yang di-share kaset ini dan mendengarkannya. Mudah-mudahan ada faedahnya dan bermanfaat buat semuanya, khususnya buat kura-kura sendiri lebih hati-hati dan introspeksi diri, mencoba yang terbaik umumnya buat orang yang mendengarkan kaset ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilik.